darah pada orang dewasa. Yang pertama, darah mengandung banyak oksigen masuk melalui vena, kemudian ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra melewati mitra bicuspidalis menuju ke ventricle sinistra. Dari ventricle sinistra melewati pulmonaris aorta, kemudian ke aorta. Setelah dari aorta disebarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah mengandung banyak karbon dioksida masuk melalui inferior vena cava dan superior vena cava. Yang melewati superior vena cava masuk ke atrium dextra. Dari atrium dextra masuk melewati tricuspidalis ke ventricle dextra. Dari ventricle dextra masuk ke pulmonaris arteris, terus kemudian ke arteris, melewati arteris ini masuk ke paru-paru. Ada peredaran darah pada janin ini. Darah masuk melalui atrium kanan atau atrium dextra, kemudian melewati foramen ovale untuk masuk ke atrium sinistra. Jadi darah antara atrium sinistra dan atrium dextra ini masih bercampur karena foramen ovale belum tertutup. Kemudian darah melewati ventricle sinistra dan kemudian ke aorta. Dari aorta ini darah disebarkan ke otak dan ke jantung. Setelah itu darah kembali ke jantung melewati superior vena cava dan masuk ke atrium dextra. Sepertiga darahnya tetap berada di ventricle dextra, tapi yang 2/3 darahnya masuk ke foramen ovale ini, yang kemudian disebarkan ke paru-paru ini. Pada peredaran sistem darah pada janin ini, paru-paru tidak berfungsi, jadi belum berfungsi karena belum sempurna. Jadi yang berfungsi adalah plasenta. Jadi darah yang masuk ke paru-paru ini hanya sedikit. Jadi sebagian besar darah pada janin dialirkan ke arteriosus dan ke aorta. Setelah itu darah menuju ke arteri umbilicalis dan ke plasenta. Di plasenta ini karbon dioksida dan produk limbah akan diserap oleh ibu dan nutrisi dan oksigen dari ibu akan dilepas ke janin. Dan oksigen dan nutrisi pada peredaran darah ibu akan dilepaskan di peredaran darah janin. Dan saya juga akan menjelaskan tentang perubahan sistem peredaran darah pada janin akan berubah menjadi seperti orang dewasa ketika bayi lahir. Saat bayi lahir, tali pusat atau plasentanya akan diputus, maka dari itu bayi tidak akan mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen dari ibu. Maka dari itu bayi akan menangis. Ketika bayi menangis, paru-paru akan bekerja, mengembang, dan maka dari itu foramen ovale pada bayi akan menutup dan sirkulasi peredaran darah pada bayi akan berubah menjadi seperti orang dewasa. Sekian dari video saya, tidak ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.